Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Malino dengan nomor induk mahasiswa 2302046010032. Nah, tugas saya kali ini yaitu mereview sebuah film dengan judul Chernobyl, series 2019. Nah, di sini saya akan mereview film ini. Kenapa saya harus mereviewnya? Karena film ini relevan dengan mata kuliah yang sedang saya ampu kali ini, pembangkit listrik tenaga terbarukan. Dosen pengampu saya, Ibu Aulia, menugaskan untuk menonton dan mereview film ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan penugasan ini dan menjelaskan tentang apa itu PLTN, kemudian pembangkit listrik tenaga terbarukan. Nah, sebelum saya mereview filmnya, saya jelaskan sedikit dulu apa itu PLTN. PLTN itu merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang prinsip kerjanya hampir sama dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Cuman bedanya itu ada di bahan bakarnya. Ketika pembangkit listrik tenaga uap itu dibahan bakari oleh batu bara, fosil atau diesel, dan lain-lain. Nah, sedangkan PLTN itu dibahan bakari langsung oleh nuklir itu sendiri atau uranium. Nah, di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, batu bara digunakan untuk memanaskan air, kemudian air menguap dan memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Sama cara kerjanya dengan PLTN. Cuman PLTN mengandalkan yang namanya gaya fisi dan fusi. Apa itu fusi dan fisi? Itu merupakan suatu penyatuan inti atom dan pembelahan inti atom. Nah, kenapa bisa itu menjadi bahan bakar utama dalam PLTN ini? Dikarenakan pada saat pembelahan inti atom, dia akan memancarkan energi panas. Nah, energi panas ini selama masih bisa dikendalikan, maka kita bisa fungsikan untuk memanaskan air, kemudian menghasilkan uap dan menghasilkan energi listrik. Begitu cara kerja dari PLTN itu sendiri. Kemudian masuk di review film ini. Chernobyl ini terjadi pada tanggal 26 April 1986 di Uni Soviet. Tepatnya sekarang yaitu Ukraina. Kenapa bisa terjadi ledakan seperti itu? Ledakan itu terjadi akibat dari malfungsi sebuah tombol pengaman dan keegoisan seseorang petinggi dari Chernobyl itu sendiri, yaitu insinyur dari PLTN itu sendiri, wakil insinyur atau nama di pemerannya itu Dyatlova. Dyatlov ini ingin memamerkan keberhasilannya dengan cara tes keamanan. Nah, pada saat tes keamanan, malfungsi itu terjadi. Tombol yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan dari ledakan justru menyebabkan ledakan menjadi lebih parah. Kenapa Dyatlova ingin membuat dirinya seakan-akan berhasil? Itu karena dia ingin menaikkan jabatannya. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan dunia politik juga. Nah, setelah kegagalan dari sebuah tombol pengaman itu, scan berikutnya yaitu paparan radiasi yang sangat hebat dari Chernobyl ini yang mengakibatkan bagian Uni Soviet waktu itu hampir lockdown dan dampaknya sampai ke Eropa bagian timur hingga Jerman.
Nah, pada saat itu diperkirakan jika saat itu Chernobyl gagal untuk diamankan, maka diperkirakan bagian Eropa Timur dan Uni Soviet itu akan ditinggalkan dan bisa digunakan atau bisa ditempati kembali dalam jangka waktu 25.000 tahun. Nah, ini sangat lama, bahkan sampai ribuan tahun untuk bisa menghilangkan radiasi dari reaktor nuklir tersebut. Nah, Chernobyl ini merupakan sebuah flashback atau cerita dari seorang ilmuwan yang menangani kasusnya waktu itu. Dan setelah 2 tahun dari penanganan kasus itu, ilmuwan ini kemudian bunuh diri. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari Chernobyl ini, dari film ini. Intinya itu ini gara-gara politik, gara-gara seorang yang haus jabatan, sehingga dia tidak memperdulikan peringatan-peringatan yang sudah diberikan. Dia tetap memaksakan kehendaknya dan terjadilah Chernobyl 26 April 1986 ini. Kemudian paparan radiasinya hingga sekarang itu masih belum bisa untuk ditempati di kota Chernobyl itu sendiri, masih menjadi kota mati hingga sekarang. Nah, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.